Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua baik. Ketemu lagi sama gue Alice yang akan membawakan tarot mingguan, weekly reading, check-in energi, update energi untuk kalian semua zodiak ya. Nanti timestamp ada di bawah. Biasanya aku taruh double karena kadang-kadang ada yang nggak ngeliat, jadi bisa dicek di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian lihat biasanya aku taruh di pin up paling atas di komen ya. Jadi silahkan cek langsung kalau kalian mau langsung mengakses readingan kalian. Dan karena ini adalah readingan general, jadi tidak akan mungkin untuk resonate untuk kalian semua. Jangan dipaksakan. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kalau memang tidak sesuai dengan readingannya maupun dengan tarot readernya, please silahkan cari tarot reader yang sesuai dengan kriteria kalian, sesuai dengan diri kalian. Banyak sekali. Oke, semoga minggu ini kalian semuanya lancar, lancar, lancar. Ya, baik, baik, baik. Kalaupun misalnya ada kesulitan, kalau misalnya ada masalah, semoga kalian diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan solusi untuk keluar dari situasi kesulitan masalah kalian dengan hal yang baik ya. Dan semoga ke depan-kedepannya kalian semakin lebih dan semakin lebih baik. Oke, kita ketemu di readingan kalian masing-masing. See you. Oke, Aries, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini menjelang penghujung September. Apakah cerita dan message-nya untuk Aries? Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, North Node, pokoknya di mana placement Aries kalian mau lihat silahkan ya. Tapi yang pastinya bisa dicek ya video Sun, Moon, Rising, penjelasannya untuk kalian. Oke, Aries, nice. Oke, kita punya The Hangman in reverse, ada Queen of Swords, kita punya Five of Pentacles, kita punya Temperance card, kita punya Ten of Cups. Oke. Aku lihat di sini kalian mungkin menyadari ada beberapa hal di dalam kehidupan kalian yang kalian lakukan yang mungkin sebelumnya agak mendistract kalian dari goal kalian, dari hal yang kalian ingin wujudkan, dari hal yang kalian ingin lakukan. Ini bisa masalah misalnya orang-orang yang singgah dan mampir ke dalam kehidupan kalian yang mungkin apa namanya ya, yang seperti tes atau ujian gitu ya, yang datang dan mungkin mereka agak mengganggu gitu ya, tetapi mengganggu buat kalian mungkin mengganggunya dalam, membuat rasa yang lucu saat itu gitu kan ya. Tetapi mungkin pada saat ini kalian menyadari bahwa, gua kayaknya udah banyak melenceng nih dari goal yang seharusnya jalan yang seharusnya gue tempuh. Nah, sekarang tuh kayak kalian tuh, kayak sebelum-sebelumnya tuh mungkin kalian men-stalling gitu ya, men-delay sesuatu, men-delay pekerjaan, men-delay misalnya mau ngomong sesuatu, men-delay misalnya membuat keputusan, men-delay misalnya mengambil sikap, men-delay itu menunda ya, menunda-nunda mungkin ya pastinya dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan lah ya pastinya gitu loh dan sesuai dengan, kalian masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang kalian tunda untuk tidak kalian lakukan, untuk tidak kalian jalanin, mungkin dikarenakan banyak sekali pertimbangan. Pertimbangannya ya pastinya, aduh gua sekarang,
gue nanti susah, nanti gue sendirian, nanti gue ini, nanti gue itu. Yang pastinya adalah pertimbangannya memberatkan, yang membuat kalian nge-delay itu atau menunda itu adalah sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman atau tidak suka gitu ya. Sehingga kalian menahan itu, sehingga kalian tidak melakukan sesuatu dan akhirnya segala sesuatunya seperti tersendat-sendat. Nah, yang aku lihat di sini sekarang adalah kalian seperti mulai kebuka, melek matanya. Oh iya, gua seharusnya sudah melakukan hal ini sejak lama. Gue seharusnya sudah membuat ini dari dulu. Tapi mungkin kalian kayak gini. Kalian misalnya ngeset alarm gitu ya. Ngeset alarm misalnya jam 6. Terus kalian udah mikir nih, gue nanti jam 6 gue bangun, abis gue bangun, gue olahraga, abis gue olahraga, gue mau kerjain ini, abis gue kerjain ini, bla 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 segala macam ya. Tapi yang kalian lakukan adalah, aduh, pas lagi nyala nih alarmnya, kalian pencet snooze. Nanti 5 menit lagi, nanti 15 menit lagi. Dan akhirnya segala sesuatunya tuh jadi berantakan. Nah, ini kurang lebih semacam itu. Kalian lagi di snooze mode, ya. Jadi kalian menunda sesuatu untuk melakukan yang sebenarnya menjadi prioritas kalian di dalam hidup kalian. Dan selama ini kalian pencet snooze button terus. Nanti deh, minggu depan coba. 2 minggu lagi. Coba bulan depan. Coba tahun depan gitu. Dan akhirnya kalian nggak jadi-jadi. Begitu nggak jadi-jadi, ini masuk lagi hal-hal lain yang terus-menerus menghambat kalian ataupun bukan memblok tapi hold back gitu loh, menahan kalian untuk melakukan hal yang sebenarnya sudah ada di dalam pikiran kalian sejak lama. Nah, yang aku lihat di sini yang pastinya ada hubungannya dengan uang. Ada hubungannya dengan ya kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan, wealth gitu, karir, finansial, pekerjaan dan segala sesuatunya. Karena mungkin pada saat ini ada kesulitan-kesulitan di dalam bidang itu. Ada kendala-kendala di bidang itu. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian sedang tidak punya pekerjaan, mungkin kalian punya masalah dalam bidang finansial, mungkin kalian tidak begitu puas dengan karir kalian. Dan hal ini harus bisa kalian untuk fokus. Ini membutuhkan kalian untuk fokus. Karena ini adalah goal yang aku lihat di sini bukan goal yang kecil, goal yang besar. Dan goal yang besar ya nggak bisa cuman kamu mencela-mencela, itu nggak bisa. Kamu akan kehilangan keseimbangan. Dan ini masalah keseimbangan. Mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur energi, mengatur uang, mengatur segala sesuatunya, termasuk apa yang kamu kerjakan, termasuk apa yang kamu sukai. Misalnya antara hobi, main kamu, suka-suka kamu, dengan kamu memfokuskan diri di dalam pekerjaan ini. Jadi kalau yang aku lihat ini adalah message untuk kalian untuk bangun. Jangan melenceng jalan kamu. Kamu diminta untuk buka mata, berdiri sekarang, jangan pencet lagi snooze buttonnya. Ayo, start doing something with your dream. Ini adalah readingan untuk kalian Aries di penghujung memasuki penghujung September, dan aku harap minggu ini kalian berhenti menekan snooze button kalian. Dan ini bisa dalam segala hal. Mungkin kalian menunda-nunda di dalam bidang hubungan percintaan yang tadinya kalian nanti aja. Tapi mungkin sudah terlalu lama. Dan mungkin apa yang terjadi di dalam hubungan kalian ini menumpuk dan akhirnya menjadi berat. Ataupun mungkin kalian sudah lama berhubungan dan nggak kemana-mana. Dan mungkin saat ini adalah saat dimana kalian mencari kejelasan, melihat tujuan yang pasti, atau mengambil satu sikap ataupun keputusan. Apapun itu.
ya. Baik masing-masing ini pasti punya tujuannya masing-masing dan ini adalah hal yang kalian tunda. Ini mengenai hal yang kalian tunda-tunda, hal yang kalian terlalu pikirin dan akhirnya lupa, hal yang kalian terlalu, hindari dan akhirnya berantakan gitu ya. Nah, ini saatnya wake up and start doing something with it. Oke? Aries, ini adalah readingan untuk kamu. Selamat menjalani minggu ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk kalian semuanya. See you. Aku kirimkan energi positif untuk kalian semua maju ke depan. Oke, Taurus, ini adalah readingan kamu di minggu ini, update energi kamu, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, North Node, apa deh, ya. Oke, Three of Wands. Oke, tunggu sebentar ya, kita buka sampai habis dulu, baru aku bacain. Three of Wands, Devil card, Three of Pentacles. Aku rasa di sini kamu kayak gini. Udah deh, I'm done with it. Gua udah selesai. Gue udah gak mau lagi nunggu, gue udah gak mau lagi repot, gue udah gak mau lagi ngasih-ngasih, gue udah gak mau lagi ngerjain ini itu, gue udah gak mau lagi melakukan ini itu, gue udah gak mau lagi. Enough. Kalau yang aku lihat di sini enough. Jadi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, mungkin kalian berada di dalam satu situasi yang memang sudah tidak sehat, sudah tidak baik untuk kalian, dan hanya merugikan kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kalian, mungkin ini adalah hubungan dalam pertemanan kalian, hubungan cinta, hubungan dalam keluarga, ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar, keluarga dekat pun bisa kadang-kadang memanfaatkan keberadaan kita dan apa yang kita punya untuk keuntungan mereka. Tetapi itu tidak ada satu, dan bisa jadi udah dibegituin terus kamunya dibully gitu, kadang-kadang bisa begitu. Dan aku banyak sekali melihat, beberapa klienku juga terjadi seperti itu. Dianya diperas, dianya dipergunain, tapi nggak pernah dihargain, tapi nggak pernah dihormatin. Jadi kerjanya tuh kayak diambil aja, dikeruk aja sampai kering dan dia sampai terganggu gitu ya. Mentalnya dia, jiwanya dia tuh sampai terganggu. Karena yang melakukan hal itu adalah keluarganya sendiri, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kalian, tetapi kalaupun itu, mungkin pada saat ini kalian mendapatkan satu pencerahan. Kalian mulai tersadar bahwa situasi ini bisa mengenai situasi apa saja ya. Jadi tadi masalah teman, keluarga, cinta, pekerjaan, finansial, karir, ataupun kerjasama, dan lain sebagainya. Yang aku lihat adalah kalian sempat untuk melakukan, menginvestasikan, memberikan kerja keras kalian. Kalian peras itu diri kalian, keringat kalian, banting tulang sebanting-bantingnya. Gitu ya. Pokoknya kalian kasih apa yang kalian bisa kasih dengan harapan bahwa apa yang kalian inginkan ini tercapai. Kalau dalam pekerjaan mungkin kalian berharap ya kalian misalnya dapat promosi atau gaji kalian bisa naik atau kalian mungkin bisa meningkat gitu loh, berkembang lah gitu. Atau dalam usaha kalian melakukan bisnis, kalian berinvestasi tapi nggak ada perkembangan atau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dalam hubungan, yaitu kalian hanya berusaha, kalian sendiri yang berusaha dan kalian itu merasa seperti diharuskan untuk melakukan hal tersebut di mana pihak yang lain tidak melakukan hal itu. Sehingga pada satu titik kalian ngerasa capek dan aku lihat di sini kalian ngerasa capek. Buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh di mana mungkin kalian merasa susah untuk meninggalkan itu selama ini karena banyak alasan, karena orang itu tidak membiarkan. Tapi kalau yang aku lihat akhirnya kalian ngelihat, kok kayaknya nggak ada kemajuannya, kok kayaknya nggak ada progres ini, kok begini-begini aja.
Dan selama ini mungkin kalian merasa terperangkap di dalam situasi ini dan gak bisa kemana-mana. Nih, Devil card dan Eight of Swords. Ini adalah sesuatu yang sudah tidak sehat lagi buat diri kalian, untuk kesejahteraan kalian. Dan buat beberapa ini mungkin buat di dalam hubungan ya, ada pihak ketiga. Mungkin kalian diajak poligami atau kalian berpasangan dengan orang yang sudah punya pasangan atau sebaliknya. Kalian yang sudah berpasangan dan punya pasangan lain. Dan ini hanya membuat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan ini mulai memberi masalah kepada kalian. Dan mungkin selama ini kalian berusaha memalingkan wajah kalian, berusaha tidak melihat itu, berusaha menghindari konflik itu. Tapi pada saat ini yang aku lihat, atau ini adalah message untuk kalian untuk wake up. Apakah ini benar? Apakah ini membuat kamu sejahtera? Apakah ini membuat kamu senang atau happy? Atau hal ini sebenarnya deep down di dalam hati kamu hanya membuat kamu tersiksa, hanya membuat kamu sedih, hanya membuat kamu menderita? Tanya ke dalam hati kamu yang paling dalam. Kalau ini mungkin buat beberapa dari kalian yang mungkin belum tersadar, atau mungkin maaf ya, tapi pura-pura nggak sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu yang nggak beres, yang gue berusaha tutupin. Setiap kali gue ngeliat, aduh nggak jadi, takut, aduh nggak jadi, nanti begini, nanti begitu. Tapi ini adalah stop waiting for something, berhenti menunggu sesuatu atau seseorang yang hanya membuang waktu kamu, membuang tenaga kamu, dengan percuma gitu loh. Karena kamu melihat sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa yang situasi ini lakukan terhadap diri kamu, dan kamu melihat bahwa segala sesuatu yang kamu dapatkan tidak ada yang baik gitu loh dari hal yang kamu pertahankan ini. Dan aku lihat di sini, dan ini mungkin kamu sedang bergumul, sedang bergelut dengan si masalah ini. Gitu. Tetapi yang aku lihat, kamu itu sedang berusaha melepaskan diri. Kalaupun kamu sudah melepaskan diri, ini kamu sedang mungkin ya lagi shaking gitu ya, lagi baru masa sesudah itu. Jadi masih banyak pergolakan dan kamu masih dealing dengan hal-hal tersebut, dan itu wajar. Itu normal. Jangan berpikir, aduh aku begini ya, apa aku nggak kuat, aduh apa aku orangnya fragile ya, apa aku orang yang gini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa malu dan lain sebagainya. Please stop. Kamu menyadari bahwa hal ini tidak baik. Walaupun mungkin sudah lama terjadi, itu sudah satu progres. Itu sudah satu progres. Dan sekarang bagaimana caranya untuk kamu terus tegap berjalan maju ke depan. Jangan nengok-nengok lagi ke belakang. Lihat itu dan ingat misi kamu. Misi kamu adalah melepaskan diri kamu. Mengambil power itu, kontrol itu lagi dalam kehidupan kamu. Dan pegang itu untuk jadi energi drink kamu, supaya kamu lebih semangat lagi maju ke depannya. Lebih semangat lagi mengembangkan diri kamu. Lebih semangat lagi untuk memajukan diri kamu. Lebih semangat lagi untuk terus move on. Ya, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Oke Taurus, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar di penghujung September ini. Aku doakan segala sesuatu yang terbaik untuk kalian. Semesta berserta dengan kamu. Aku kirimkan energi yang positif untuk kalian semua. Namaste. Oke Gemini, ini adalah cerita dan message untuk kamu. Two of Cups, King of Swords, Five of Swords, Queen of Cups, dan
King of Pentacles. Oke, kalau yang aku lihat di sini eh mungkin ada offering atau ada satu satu ajakan, invitation atau satu tawaran yang kamu tidak ambil. Ini bisa mengenai percintaan ya, masalah-masalah cinta, ada orang yang suka, ada orang yang nawarin perhatiannya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang masih sorry, amatiran gitu loh. Orang yang tidak cukup buat kamu, tidak cukup gitu loh. Buat kamu tidak kayak ngelihat kayak misalnya ada kayak gini nih, nih. Yang aku lihat tuh kayak gini. Kayak buaya mau lu kadalin gitu. Kayak begitu rasanya. Jadi mungkin kamu berhubungan dengan orang-orang yang masih kurang berpengalaman, masih kurang dewasa, masih kurang matang, dan kamu ngelihat ketidakmatangan mereka dalam mereka mendekati kamu. Termasuk ini masalah misalnya kalau ada tawaran kerja. Kamu melihat bahwa hal-hal ini tuh kamu kurang sreg karena apa? Mungkin, ya mereka masih sama-sama mungkin pemula gitu ya, masih baru mulai, masih belum settle, masih belum stabil, masih belum terjamin lah. Dan aku lihat di sini kalian melihat, segala sesuatunya tuh masih belum, kelihatan jelas, makanya kalian tidak mau untuk memastikan apakah kalian mau mengambil tawaran ini atau tidak. Tapi kalau yang aku lihat di sini sih, kalian masih belum mau gitu loh. Karena apa yang aku lihat di sini, kalian mungkin masih terpengaruh dengan hal-hal yang sebelum-sebelumnya ini terjadi gitu ya. Mungkin kalian pernah dibohongin sama orang, mungkin kalian pernah ditipu sama orang karena kalian mungkin strateginya masih kurang gitu ya, ataupun kalian masih belum terlalu mungkin sudah lama tapi mungkin ada hal-hal yang belum kalian dalami secara dalam banget gitu ya, sehingga kadang-kadang ya ada hal-hal yang luput dari perhatian kalian, ada hal-hal yang mungkin kalian karena tidak tahu jadinya kalian terjebak dalam satu masalah dan lain sebagainya. Dan aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kalian, fokus kalian tuh masih ke dalam masalah mencari uang, karir gitu ya. Kalian masih ingin, untuk kestabilan gue dulu deh, gue masih pengen itu gitu loh. Dan kalian mungkin masih belum punya rencana untuk masalah-masalah percintaan, karena apa? Kalian masih berusaha untuk, benar-benar menenangkan diri dan benar-benar pulih gitu ya. Kalau ini masalah percintaan, kalian masih dalam masalah pemulihan. Walaupun mungkin sudah berbulan-bulan, walaupun mungkin sudah misalnya agak lama buat beberapa dari kalian, tapi kalian kayak masih, gue masih pengen, gue pokoknya fokus gue masih dalam diri gue, masih dalam pekerjaan gue, dalam mimpi gue gitu ya. Dan aku lihat di sini, kayak ada mungkin orang yang tidak begitu suka dengan diri kalian ataupun apa yang kalian miliki gitu ya. Jadi kayak ada yang jealous gitu ya, ada yang iri dengan kalian dan mungkin mereka kayak mencari konflik gitu loh atau cari gara-gara gitu loh sama kalian. Mungkin ini buat beberapa dari kalian. Tetapi yang aku lihat di sini ada satu kayak kompetisi yang aku lihat di sini kompetisi. Mungkin orang yang mendekati kalian ini bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang gitu ya. Dan mungkin di saat itu ya kalian juga agak bingung dan mungkin ini agak mengganggu gitu loh. Mulai mengganggu kalian, agak kurang nyaman dengan situasi ini gitu ya. Mungkin dikarenakan ada beberapa orang yang ingin mencari, perhatian kalian kok jadi agak-agak slack gitu loh. Nah, aku ngelihat hal-hal kayak gitu dan kalian kayak, gue kalau kayak gini mah nggak mau lah." Karena kalian tuh masih dalam bentuk komitmen tuh masih belum.
Komitmen apa aja ya, komitmen, kontrak, komitmen dengan orang, kontrak dengan orang gitu ya, dengan perusahaan, ataupun pekerjaan, ataupun kerjasama. Kalau yang aku lihat di sini kalian masih fokus untuk sendiri. Kalaupun bekerja kalian tuh kayak fokus untuk gua lebih lebih ini ke diri gua dulu gitu loh. Misalnya pun kalian sedang bekerja dalam perusahaan, kalian tuh sebenarnya mungkin sedang mempunyai konflik gitu loh. Tapi kalian tuh berusaha untuk, "Udah gue nggak mau deh cari gara-gara, gue udah nggak mau deh ikut-ikutan. Gue pengen fokus sama diri gue, sama kerjaan gue." Gitu loh. Yang aku lihat kayak gitu. Kalian lagi pengen banyak sendiri, lagi pengen butuh ruang dan waktu untuk sendiri. Itu yang aku lihat. Karena aku lihat di sini kalian, lagi sibuk untuk nurture diri kalian ya, untuk, healing, untuk memberikan nutrisi-nutrisi itu sama diri kalian. Mungkin kalian lagi, pengen nge-gym, pengen olahraga, pengen mengubah, pola hidup kalian gitu ya, ataupun melakukan hobi kesukaan yang kalian sukai. Mungkin lagi suka bercocok tanam, mungkin lagi suka, foto-foto atau apalah gitu ya. Ah, pokoknya kalian itu lagi sibuk untuk sesuatu yang bikin diri kalian happy. Dan kalau ini mungkin adalah message-nya adalah di saat kalian sedang rasanya kayak nggak menentu kemana, coba deh cari sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu happy. Cari hobi, cari hal yang bisa kalian lakukan, yang bisa mengembangkan diri kalian. Buat beberapa dari kalian Gemini, mungkin saat ini kalian ngerasa, aduh gue nggak punya pasangan. Dan kalian pengen buru-buru untuk dapat pasangan. Tetapi ini hanya membuat kalian jatuh ke lubang yang sama, bertemu dengan orang yang kurang lebih sama. Dan mungkin kalian harus, menarik diri dulu, memberikan waktu dan ruang untuk kalian sendiri untuk menemukan apa sih sebenarnya yang gue suka. Apa sih yang bisa membangun gue? Apa sih yang bisa memajukan gue? Gitu. Jadi, ini adalah reading-an dan pesan untuk kalian Gemini. Kita lanjut ke Cancer. Oke, Cancer, ini adalah reading-an untuk kalian di minggu ini. Cerita dan pesan-pesannya untuk kalian Cancer. Oke, Cancer. Aku melihat di sini buat beberapa dari kalian ini baru melewati sesuatu yang berat ya. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian, ini bersangkutan dengan, hubungan percintaan, mungkin ini bersangkutan dengan pekerjaan kalian, tetapi aku lihat di sini kalian baru saja, kalian mungkin pun di saat ini masih ada residu-residu dari hal tersebut gitu ya. Kalian baru memikul beban berat dan mungkin pada saat ini kalian berusaha mendapatkan keseimbangan, berusaha memulihkan diri kalian, keadaan kalian, situasi kalian ya. Dan kalian mungkin berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian happy. Kalian berusaha untuk cari kesibukan, mungkin lebih main sama teman, ngobrol sama teman, ataupun, main game, ataupun ya melakukan hobi-hobi lah, pokoknya apa yang bisa membuat kalian happy. Dan aku ngelihat di sini, buat beberapa dari kalian ini rasanya kayak ada, mungkin ini nggak semua, tapi beberapa dari kalian tuh kayak, kalian tuh mengharapkan orang dari masa lalu kalian itu bisa kembali sama kalian. Tetapi kalau yang aku lihat buat beberapa lagi, ya ini kalian sedang berusaha untuk move on, gitu ya. Berusaha untuk move on, berusaha untuk maju ke depan. Dan yang aku lihat, saat kamu sudah mulai mendapatkan keseimbangan kamu akan bertemu dengan seseorang dan ada yang menawarkan cups ini. Ada yang mulai datang ke kamu,
nawarin, pokoknya merhatiin kamu, nunjukin kalau dia tertarik sama kamu, message-message kamu gitu ya, telepon-telepon kamu, ataupun mungkin menunjukkan lewat, dia kok nge-like terus ya setiap postingan gue gitu. Dan itu ya mungkin membuat kamu ya, lebih bersemangat gitu ya, lebih ceria, mendapatkan lagi keceriaan kamu. Tapi untuk dalam masalah, pekerjaan yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin sebelumnya kamu lagi sibuk, banyak tanggung jawab, banyak tugas-tugas kamu, banyak pekerjaan kamu yang harus kamu lakukan gitu ya. Kayaknya sampai nggak punya waktu untuk ngambil napas, kayaknya kok gue sampai, ya mungkin sampai berat banget gitu ya, sampai nggak tidur, mungkin sampai, segala macam deh ya. Buat beberapa dari Cancer mungkin kalian nggak cuman memikul satu satu tanggung jawab, tapi mungkin kalian ngerjain lebih dari satu gitu ya. Bisa jadi kalian udah sibuk di dalam pekerjaan, kalian sibuk lagi di dalam, hubungan kalian, mungkin di dalam keluarga juga ada yang perlu diperhatiin, ada yang perlu diurusin dan lain sebagainya. Dan mungkin kamu sampai lupa untuk ngambil napas, kamu sampai lupa untuk rileks, kamu sampai lupa untuk, eee memberikan waktu sama diri kamu sendiri. Nah, kalau ini adalah kamu sedang merasakan itu, please, ini adalah message-nya untuk kamu. Give it a time buat diri kamu. Beri waktu untuk diri kamu, untuk me time. Walaupun itu hanya misalnya setengah jam sehari, walaupun mungkin itu misalnya cuma 1 jam sehari. Meditasi kalau perlu, Cancer. Ya, karena apa? Karena itu akan bisa meng-clear, pikiran kamu dan membuat kamu tetap aware, kamu tetap, fresh gitu loh, dan nggak bikin kamu burnout. Karena kalau kamu terus-menerus begini, kamu bisa lama-lama burnout, gitu ya. Dan mungkin di saat ini kamu lagi punya banyak, hal yang ingin kamu kerjakan buat beberapa dari kamu. Dan kamu mungkin terlalu banyak yang ada di dalam, tangan kamu yang sekarang mulai kewalahan gitu ya. Dan kamu harus mulai mengatur hal tersebut, mengatur keseimbangan. Dan mungkin kamu mau bekerja sama dengan orang, ataupun mempekerjakan orang, ataupun mungkin bareng-bareng gitu ya, ada timnya gitu. Nah, ini adalah, reading untuk kalian, supaya hal yang bisa jadi masalah karena kamu berusaha menangani segala sesuatu itu sendiri, bisa terselesaikan, bisa diperbaiki gitu loh, bisa di-fix, karena kamu berusaha menjalin satu kerjasama gitu ya dengan orang. Oke, ini adalah untuk Cancer, kita lanjut lagi ke Leo. Oke Leo, ini adalah reading untuk kalian minggu ini, pesannya, dan ceritanya untuk kalian Leo. Queen of Pentacles. Buat beberapa dari Leo, kemungkinan untuk kalian ada orang yang mensupport kamu ini. Dan ini dalam bidang keuangan gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu lagi pengen atau sudah gitu ya mengajukan, permintaan gitu ya. Dan aku lihat di sini ini ada support untuk kamu. Bisa dari support ini adalah support dia kasih dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk opportunity, atau dalam bentuk misalnya dia mensupport, mendukung kamu gitu. Ataupun memberikan jalan, mengenalkan kamu dengan, seseorang juga bisa gitu ya. Tapi ada orang yang peduli dengan kamu, ada orang yang sayang ini sama kamu, yang punya perhatian lah sama kamu dan ingin menolong kamu di sini. Ace of Wands, wih, bener kan? Bener. Iya, buat beberapa dari kamu punya satu ide, ini bersangkutan dengan kreativitas dan skill kamu. Dan ini adalah sesuatu yang, kamu sukai atau kamu memang cakap dalam bidang itu, gitu loh. Dan kamu mungkin ingin mewujudkan hal ini menjadi sesuatu, mungkin kamu ingin menjadikan ini sebagai,
mau coba bisnis ini apa usaha ini siapa tahu bisa menghasilkan gitu ya, atau membuat kamu dapat penghasilan tambahan bisa jadi, ataupun ini kamu pengen mencari, apa ya, mencari penghasilan gitu ya. Nah, di sini yang aku lihat adalah kamu harus mengatur strategi. Mengatur strategi karena bisa jadi kamu itu lagi penuh dengan ide dan kamu itu, apa ya, masih belum tertata dengan baik gitu loh. Ide kamu, rencana kamu, dan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan, ya. Masih masih perlu dimatengin, dan ini adalah message-nya, jangan terburu-buru Leo, jangan terburu-buru, ya. Kamu harus, bener-bener ini supaya bisa well organized dalam segalanya, supaya planning kamu ini dapat berjalan dengan bagus ke depannya. Jadi jangan terburu-buru, ini adalah pesan yang sangat laut kalau yang aku lihat di sini. Dan ini juga bisa jadi gitu ya, buat beberapa dari kamu, kamu mungkin ada satu perasaan dengan seseorang. Ini kalau masalah percintaan, ada sesuatu perasaan dengan seseorang dan orang ini mungkin, orang yang lebih dewasa, bisa dari umur ataupun memang dia karakternya ataupun cara berpikirnya lebih dewasa ya. Dan kamu mungkin agak kurang ngerti ini orang sebenarnya gimana sih gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dia rasain, apa sih yang dia sukain. Orang ini mungkin terlihatnya seperti orang yang, apa ya, mungkin baik ke semua orang gitu ya, tetapi kamu agak kurang yakin apa dia memang ada perasaan atau perhatian khusus sama gue, atau memang dia sama semua orang yang seperti itu. Nah, ini yang harus, mungkin kamu kurang banyak ngobrol, kurang banyak nanya, kurang banyak mencari tahu, tentang dia gitu ya. Jadi kamunya agak ngawang-ngawang sendiri gitu. Tapi kalau buat kamu yang berpasangan, aku melihat di sini, ini ada satu ketidakseimbangan antara kamu dengan pasangan kamu, dan kamu mungkin berpikir bahwa dia menyimpan satu rahasia, dan ada sesuatu yang tidak dibicarakan. Buat beberapa dari kamu, orang ini tidak bicara. Orang ini tidak bicara. Mungkin lagi tidak omongan gitu loh sama kamu. Dan kamu merasa ada sesuatu di balik itu. Dia menyimpan sesuatu, dia menyembunyikan sesuatu dan kamu mungkin sedang lagi berantakan gitu ya rasanya, "Ini orang nih gimana sih sebenarnya?" Gitu loh. "Mau apa sih dia? Kenapa sih dia beginiin gue?" Gitu loh, kayak begitu rasanya. Tapi kalau yang aku lihat di sini pesannya adalah, ya walaupun kamu sedang berhadapan dengan hal-hal ini, jangan biarkan kamu apa ya, membiarkan pikiran-pikiran kamu itu melayang-layang, nggak jelas, tujuan kemana hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak membangun kamu, tidak membawa keuntungan buat kamu, dan tidak membuat kamu happy gitu loh. Jadi kamu harus juga bisa, apa ya, mengontrol pikiran-pikiran yang tidak baik ini, yang hanya bikin kamu jadi pusing, yang hanya bikin kamu jadi stres, yang hanya bikin kamu jadi tertekan. Jadi kamu harus bisa, ya udah dia lagi nggak jelas, lagi segala macam, kamu jangan ikutan nggak jelas dan jadi terombang-ambing ikutan sama dia, tapi kamu carilah sesuatu, lakukanlah sesuatu yang bisa membuat kamu fokus dan tidak terhanyut dari pikiran yang berantakan-berantakan ini. Oke Leo, ini adalah reading-an untuk kalian. Masalah keseimbangan aku lihat di sini ya, message-nya untuk kamu Leo. Mungkin kamu lagi kebanyakan main atau mungkin kamu kebanyakan senang-senang buat beberapa dari kamu. Nah, ini harus diseimbangkan antara pekerjaan kamu, apa yang kalian ingin lakukan, prioritas, masalah prioritas. Oke Leo, semoga semuanya lancar minggu ini. Kita lanjut ke Virgo. Oke Virgo, ini adalah readingan update energi untuk kalian minggu ini. Ya, Virgo, ini adalah message dan cerita-ceritanya untuk kalian. Seven of Wands.
Siapa ini Virgo yang cari gara-gara sama kamu? Aduh. Oke, Virgo. Buat beberapa dari kamu, jadi ini aku bacain cerita-cerita yang aku tangkap ya. Pastinya tidak akan resonate untuk semuanya karena ini adalah masalah atau readingan general atau umum, bukan individu. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini sudah keluar dari satu kontrak, dari satu komitmen, dari satu hubungan, tetapi yang aku lihat di sini kamu sedang fight, gitu ya. Kamu sedang fight. Dan di sini aku lihat kamu sedang berusaha meng-create sesuatu, ya. Kamu lagi mengeksplor ini. Ya, kamu lagi mengeksplor. Kamu lagi mengeksplor sesuatu yang mungkin sesuatu yang unik-unik gitu ya. Kalau buat beberapa dari Virgo ini mengenai sesuatu yang unik-unik. Tetapi kamu mungkin ini ada masalah dengan spiritual, ya. Mungkin kamu mau jadi tarot reader atau astrologer atau ya kamu mendalami meditasi atau hal-hal semacam itu. Dan mungkin di dalam prosesnya ada orang-orang yang tidak mendukung kamu. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Tidak setuju karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Karena apa? Spiritual itu adalah pengalaman pribadi, personal sekali, setiap manusia. Dan tidak semua manusia tersadar akan hal tersebut, walaupun kita ini adalah spiritual beings, all of us, all human, gitu loh. Tetapi nggak semua orang percaya, apalagi untuk orang-orang yang misalnya terlalu fanatik dalam agamanya, gitu ya. Tetapi mungkin buat beberapa dari kalian dihadapkan mungkin dengan orang-orang yang memang tidak mengerti mengenai hal ini, dan di saat kalian berbicara mengenai hal ini, mereka akan seperti ini, menuduh kamu yang bukan-bukan, orang sesat lah, orang gila lah, penganut setan lah, apalah segala macam. Been there, done that. Tapi apa? Kamu juga tidak bisa untuk memaksakan. Ada pasti dorongan untuk ini, orang pada nggak mengerti ya. Dan pasti ada kadang-kadang keluar, lu pada nggak ngerti aja, lu pada nggak ini, pada itu. Bukan urusan kamu. Karena apa? Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing akan hidupnya sendiri. Dan saat ini, saat kamu terbangun ini, itu adalah jalan kamu, itu adalah pengalaman kamu, itu adalah hal pribadi. Dan memang pada saat kalian sedang baru terbangun itu, ingin rasanya ini kayak jatuh cinta, ngerti nggak? Rasanya tuh kayak jatuh cinta. Sama ya, masalah spiritual, masalah misalnya kalian punya hobi, misalnya kalian punya seseorang, mungkin ada orang-orang yang menentang hal itu. Jadi ini aku apa ya, ini karena yang aku tangkap itu masalah cerita itu, tapi ini bisa di-apply dengan apa yang terjadi kalau ini relate. Ada sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu ini sangat bikin kalian senang, sesuatu ini sangat bikin kalian happy, sesuatu ini sangat apa ya, sangat pribadi buat kalian. Karena apa? Kalian yang mengalaminya. Tapi apa? Tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang bisa melihat. Apa sih itu? Kenapa sih kalian suka? Apa sih yang membuat kalian tertarik? Dan itu adalah hak mereka. Seperti saat kamu memilih hal itu menjadi satu kesukaan kamu, itu hak kamu. Gitu loh. Nah, tapi seringnya di saat seseorang melihat sesuatu yang tidak familiar dengan apa yang mereka selama ini lihat, mereka akan punya kecenderungan menentang. Itu nggak benar, itu nggak baik, itu berdosa, itu gila, itu nggak waras, dan lain sebagainya. Dan judgement, apa ya, cap-cap lainnya gitu loh untuk orang-orang yang seperti ini. Mungkin di saat kamu memilih untuk keluar dari pekerjaan kamu memilih untuk keluar misalnya dari hubungan kamu, ataupun dari pernikahan kamu untuk beberapa ya, ataupun dari sesuatu yang tradisional, dari agama kamu misalnya. Kamu ingin pindah agama misalnya, ataupun kamu ya beralih gitu ya, maksudnya
aku lebih bahagia untuk percaya kepada satu Tuhan, itu bisa. Sorry ya, buat kalian yang misalnya ini adalah readingan general, oke? Tapi ini adalah aku lihat kalian sedang mendapatkan satu terbangun dan tercerahkan gitu loh. Dan kalian ini sedang asik sekali dengan hal ini. Dan rasanya seperti jatuh cinta, aku bilang. Dan ini membuat kalian mungkin jadi banyak melihat hal-hal yang kalian tadi nggak lihat, mengerti hal-hal yang tadinya kalian nggak mengerti. Apa ya? Ya namanya orang baru melek, gitu ya, baru melek. Ternyata begini, oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Dan hal-hal itu pastinya akan apa ya, membuat kalian ya bahagia sekali. Yang namanya aku bilang tadi, rasanya kayak jatuh cinta. Tapi apa? Nggak semua orang. Karena ini. Nah, tapi kamu merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang mungkin melontarkan apa ya, pendapatnya mengenai apa yang kamu sekarang lakukan. Mantranya cuma satu sih. Aku dari dulu gitu ya, dalam hatiku kalau setiap ada orang yang ngomong gua begini, gua waktu milih untuk hidup di musik, untuk hidup di dalam bidang seni, untuk ngelakuin tarot, untuk ngelakuin apa yang gua mau lakuin, untuk menikah dengan apa ya, teman hidup gue yang sekarang gitu ya. Wah, itu kayak begini nih. Nggak ada yang ngedukung, semua pada semua pada menghakimi, semua pada tidak setuju, semua pada berusaha memojokkan gua dengan pilihan gue. Kadang-kadang dengan ucapan kita nggak bisa meyakinkan orang. Dengan ucapan kita aja itu tidak cukup untuk orang bisa melihat kenapa sih kita pilih ini, jalan ini, apapun itu yang kita pilih. Tapi dengan apa? Bukti. Sekarang orang-orang yang dulunya nuduh gua ini, nuduh gua itu, nuduh gua ini, nuduh gua itu, ngelihat keadaan gua, rumah tangga gua yang happy-happy aja sampai sekarang, dan kita berdua juga asik dengan kehidupan kita sekarang, dan melakukan segala sesuatunya dengan happy juga sampai sekarang. Iya pada mingkem, akhirnya. Dengan kamu ngoceh aja, itu kadang-kadang nggak bisa membungkam mereka. Yang membungkam mereka adalah apa? Yang membungkam mereka adalah bukti. Gitu. Buat beberapa dari kalian ini, kalian sedang lagi masih ada masalah di dalam masalah hukum, ya. Aku lihat ada masalah hukum di sini. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalian sudah mulai keluar dari dari segala sesuatu yang ada di dalam otak kalian, gitu loh. Maksudnya yang tadinya kalian stuck, kalian nggak tahu apa solusinya, nggak tahu jalan keluarnya, kalian nggak ngerti harus bagaimana. Ini kalian mulai dapat pencerahan, dan kalian mulai banyak lebih kreatif gitu loh dalam melihat situasi kalian, sehingga kalian mulai ngelihat jalan-jalan keluar, option-option yang bisa kalian ambil gitu loh. Iya, kalau yang aku lihat di sini seperti itu. Ya. Dan ini adalah pesannya. Salah satu senjata yang paling mujarab, yang paling ampuh untuk menunjukkan kepada dunia ini, terlebih lagi kepada diri kalian, bahwa kalian sungguh-sungguh dan hal ini adalah benar-benar adalah pilihan kalian, adalah dengan bukti. Oke? Oke, Virgo, itu adalah readingan untuk kalian. Maaf kalau agak lama, karena kadang-kadang ya harus
memberikan waktu ya. Nggak bisa kan kita limitin pesen ya kalau emang mau keluar seperti itu. Libra. Belum mau kebuka. Tunggu ya. Sabar. Seven of Swords dalam keadaan terbalik, Four of Pentacles dalam keadaan terbalik, Five of Wands dalam keadaan terbalik, Knight of Swords. Oke. Libra. Aku melihat ya kayak gini loh. Kamu sedang berusaha untuk melangkah kepada satu arah dari sesuatu yang sudah tidak menguntungkan kamu, tidak berguna untuk kamu, tidak membuat kamu nyaman, tidak membuat kamu happy, sejahtera, dan lain sebagainya. Sesuatu ini bisa jadi pekerjaan kamu mungkin tidak menghasilkan lagi, atau tidak memuaskan kamu, atau tidak membuat progres, ataupun ini adalah satu situasi kondisi hubungan. Tetapi yang aku lihat adalah kamu sudah berusaha untuk meninggalkan hal tersebut. Kamu berusaha untuk membebaskan diri kamu dari segala keterikatan. Kamu pun lagi berusaha, ini yang aku lihat adalah untuk berjuang dalam bidang keuangan kamu, dalam bidang pekerjaan. Ya, ini bisa jadi kamu pengen mandiri, kamu ingin memprovide diri kamu sendiri, kamu tidak ingin tergantung sama siapa-siapa. Ya, tetapi yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini sedang berusaha. Kamu sedang berusaha, ya. Tetapi yang aku lihat buat beberapa dari kamu, ini ada hal dari masa lalu yang kalau kamu tidak hati-hati, bisa kamu lakukan lagi dan bisa membuat kamu kejebak di dalam situasi yang sama. Maksudnya adalah, kamu nggak bisa menghandle sesuatu dikala pada satu saat kamu sudah tahu bahwa cara kamu itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu ini tidak berhasil, ataupun sesuatu ini mempunyai masalah, ataupun membawa kamu ke dalam satu masalah, dan kamu meng-apply-nya kembali kepada hal yang baru. Mungkin cara pandang kamu, mungkin mindset kamu, mungkin ya cara-cara kamu mengolah hal tersebut, ataupun di dalam hubungan, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kalau kamu tidak pandai-pandai atau kamu tidak jeli, itu bisa membuat kamu terperangkap ke dalam hal yang kurang lebih sama dan meripit hal yang di masa lalu itu pernah terjadi. Jadi ini adalah warning, message, pesan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Supaya kamu tidak terperangkap lagi ke dalam masalah yang seperti itu lagi, berhubungan dengan orang yang seperti itu lagi, ada di dalam satu hubungan yang hampir kurang lebih sama, yang membuat kamu juga merasakan hal yang kurang lebih sama, yang dampaknya juga kurang lebih sama, kan kamu nggak mau. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah buat kamu yang mikir, kayaknya gue baik-baik aja. Oh, kalau kayak gitu ya sok atuh, gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu selama ini merasa dan melihat ada satu kesamaan yang berputar-putar terus dan membawa kamu ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Misalnya kamu dalam hubungan bisnis, ditipu lagi, digunain lagi. Ataupun misalnya dalam hubungan, aduh gue ketemu lagi sama yang kayak begini, gue ketemu lagi sama yang begini, dan berakhirnya begini. Cerita yang sudah sangat familiar, yang sebenarnya udah kamu nggak pengen lagi ada di situ, gitu loh. Nah itu yang perlu kamu waspada. Karena yang aku lihat ini ada
ada kayak warning, warning gitu loh. Libra, tolong jangan begitu lagi, apa ingat-ingat. Tapi kalau kamu bodo amat ya nggak apa-apa gitu ya. Ya namanya ini kan readingan. Ini adalah warning yang bisa mungkin kamu gunakan untuk pengingat kamu gitu kan. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu nggak suka, ya sudah, terusin aja atuh kan dengan dengan apa yang kamu suka gitu. Oke, kita punya Five of Wands dan the Hierophant. Oke, Libra. Di sini aku lihat kayak kamu merasa harus berkompetisi. Mungkin di dalam usaha kamu melihat bahwa ada orang yang melakukan hal yang sama dan mungkin rival kamu gitu loh atau orang-orang yang berkompetisi di saat ini dengan hal yang kamu lakukan itu banyak. Dan mungkin kamu kayak apa ya? Kalau kamu melakukan hal yang sama, ya kamu ngerasa kayak gimana caranya gue bisa untuk menang, untuk menjadi untuk yang stand out gitu loh. Tetapi yang aku lihat ya mungkin kamu jangan apa ya bukan harus berbeda dan memaksa diri harus berbeda, tetapi gunakan keunikan kamu. Gunakan keunikan kamu dan ini masalah seperti apa ya? Ambil dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang spesial dalam kamu mengeksekusi apapun itu yang kamu pengen lakuin. Dan mungkin di sini adalah, hey, kamu masih banyak harus belajar. Belajar dari apa yang kalian sudah lewati. Nah, mungkin di dalam kamu mengobservasi apa itu yang di belakang, kamu bisa menemukan hal-hal yang bisa kamu combine gitu loh. Dan untuk beberapa dari kalian, aku lihat di sini ada orang dari masa lalu yang berusaha kembali lagi. Dan mungkin kamu sudah nggak ngomongan gitu ya, agak lama dengan mereka. Cuman apa? Buat beberapa dari Libra, orang ini sudah mempunyai hubungan dengan orang lain. Dan kamu mungkin kayak, gue nggak mau berkompetisi dengan orang-orang tersebut gitu ya. Gue nggak mau hanya dijadiin option. Dan mungkin hal ini maju mundur on off dalam hubungan ini bukan cuma sekali, udah sering. Dan mungkin yang tadi pesan yang pertama, be careful. Jangan sampai hal yang di masa lalu yang kamu tidak ingin terjadi lagi, itu bisa terjadi lagi kalau kamu tidak waspada. Oke, Libra. Tapi yang aku lihat di sini, kamu lagi mungkin sedang tidak omongan dengan seseorang gitu ya, yang mungkin hubungannya belum totally finish gitu loh sama kamu. Tapi orang ini mungkin sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Orang ini masih belum stabil dalam emosinya gitu. Masih banyak main-main dan masih belum bisa menghargai satu hubungan. Oke? Ini adalah untuk Libra. Kita lanjut lagi ke Scorpio. Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini. Coba kita lihat ada apa ya untuk Scorpio, pesan dan ceritanya. Eight of Pentacles. Lagi konsen ya? Lagi konsen. Buat beberapa dari Scorpio, kalian mungkin lagi berusaha gitu loh. Lagi berusaha, lagi memberikan segala sesuatu yang kalian bisa. Kalian lagi fokus, lagi taruh kerja keras kalian kepada satu hal.
Dan bisa jadi ini kalian baru, mungkin mendapat modal ataupun kalian mungkin mendapat, satu keuntungan dari pekerjaan kalian yang lain, yang kalian ingin gunakan untuk usaha kalian lainnya. Tapi aku lihat di sini ada satu opportunities yang datang ke kalian, di mana kalian sekarang ini sedang fokus untuk mengolah hal tersebut, untuk mengerjakan hal tersebut. Bisa jadi kalian sekarang ini ya lagi, lagi berusaha untuk cari tambahan, untuk memperbaiki, memperbaiki keuangan kalian. Kalian lagi berusaha untuk, gimana caranya supaya gue bisa mendapatkan satu penghasilan, supaya gue bisa mandiri, supaya gue nggak perlu lagi misalnya pinjam uang ke sana kemari, gue nggak perlu lagi, minta bantuan ke sana kemari, gue pengen hidup mandiri dan gue pengen, eee, apa ya, ya banyak banyak hal yang kalian merasa banyak sekali harapan dan impian kalian yang masih belum terwujud, masih masih belum bisa jadi kenyataan. Dan ini adalah yang mendorong kalian untuk fokus 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 dengan pekerjaan kalian. Dan mungkin di sebelumnya kalian tuh agak sulit untuk menentukan, "Aduh gue pengen ngerjain apa ya? Apalagi yang bisa gue lakuin ya supaya gue bisa dapet, gue bisa mewujudkan si impian gue ini." Dan mungkin sebelumnya kamu kayak kehilangan harapan, "Aduh kok gue kayaknya mentok sih, kok kayaknya gue nggak bisa sih ini, gue kok kayaknya nggak maju-maju sih di sini." Dan banyak hal yang membuat kamu tuh kayak tertekan, frustasi, mungkin ini adalah tuntutan dari pasangan kalian, tuntutan dari orang tua kalian, tuntutan juga dari situasi dan kondisi gitu yang sekarang ini ya semua orang manusia lagi susah di seluruh penjuru dunia gitu ya. Dan aku lihat ya ini ya pastinya lah berpengaruh ya dengan kita semuanya pastilah berpengaruh. Cuman yang aku lihat di sini kalian mendapat kalian melihat ataupun mendapat satu opportunities, kalian melihat satu possibilities gitu ya, satu kesempatan, satu, jalan yang bisa kalian lakukan dan kalian lagi mencoba ini kalau yang aku lihat. Kalian mencoba ini. Dan yang aku lihat di sini bisa jadi hal ini adalah sesuatu yang mungkin sebenarnya sudah menjadi skill kalian, ap eee mungkin kecakapan kalian yang bisa jadi memang itu sudah natural-nya gitu loh, ada di dalam diri kalian, cuman kalian mungkin nggak pernah gali, ataupun kalian tahu, ataupun kalian suka aja tapi nggak pernah melakukan apa-apa dengan hal itu. Tetapi yang aku juga melihat di sini adalah, apa yang kalian lakukan ini, ya akan mulai, karena ini adalah sesuatu yang kalian sukai gitu ya, otomatis kalian ngerasa seru dan melakukannya tuh kayak fun gitu loh. Dan di saat itu ya, eee, kalian jadi bisa kalau aku lihat sih ini akan menghasilkan sesuatu yang baik ya buat kamu tuh, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Cuman mungkin buat beberapa dari kalian agak masih ragu gitu loh, "Apa ini bener ya? Apa ini bener ya?" Gitu loh. Nah, buat beberapa dari kalian juga ada seseorang ini yang bikin kalian tuh frustasi. Aduh, dan kalian mungkin bingung, ini orang maunya apa sih? Pengennya apa sih? Kalian berusaha untuk konsen, kalian berusaha untuk nggak ngurusin itu dan nggak peduliin itu, tapi dalam hati kalian nggak bisa bohong bahwa kalian itu terganggu dengan, eee, manusia ini, gitu loh. Manusia ini bisa banyak ya, bisa satu mantan, 2 adalah pasangan kalian, ya kan? Antara 2 itu, atau kalian lagi punya kesengsem sama seseorang, tapi kamu melihat seperti mereka itu kayak main trik gitu loh sama kalian tuh apa ya, eee, bermain mentrik pikiran kalian, dan kalian nggak jelas, orang ini mau apa sih? Mau apa sih? Gue udah berusaha ngasih ini, ngasih itu,
ngasih apa, apalagi. Dan kalian mungkin berusaha bekerja keras supaya mereka juga melihat gitu ya, bahwa gue bisa, gue mampu. Dan ya kalian kayak ada sense kayak kamu mau menunjukkan sesuatu, termasuk dengan memperkuat ekonomi dan finansial pekerjaan kalian, supaya orang ini bisa mengerti dan melihat kemampuan kalian. Karena mungkin orang ini sudah menyakiti ego dan pride kamu. Nih. Dan aku lihatnya sih di sini ya. Ya ini orang ya akan lama-lama luluh kalau ceritanya seperti ini. Kamu mungkin saat ini melihat tidak ada jalan buat kalian. Udah nggak ada masa depannya, udah nggak ada harapan, udahlah, percuma. Tapi apa kalian mungkin masih masih terus berusaha walaupun kesel gitu ya. Tapi yang aku lihat sih ya kerja keras kalian ini, hasil dari kerja keras kalian ini tidak akan mengkhianati proses, tidak akan mengkhianati usaha-usaha kalian. Oke? Selamat menjalani minggu ini, semoga semua lancar. Doaku untuk kalian yang terbaik. Semua energi positif aku kirimkan untuk kalian. Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik, Five of Wands dalam keadaan terbalik, Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Empress, Temperance. Oke, Sagittarius. Mungkin pada saat ini kalian melihat ya, kayak gue gak bisa untuk selalu berbaik-baik hati dengan orang-orang hanya untuk membuat mereka menerima gue, menyukai gue. Gue sama ini berusaha memberikan atau menjadikan atau menjadi orang yang bisa bertemu dengan kebutuhan atau kriteria atau kriteria ideal untuk orang lain gitu ya. Dan aku melihat di sini banyak kali kalian berusaha berdiplomasi, kalian berusaha berkompromi, mentolerir, memberikan apa yang orang inginkan dari kamu, dan kamu mengesampingkan diri kamu seringkali. Dan ini adalah in a way kamu supaya bisa diterima baik di dalam komunitas, baik di dalam publik gitu ya, orang, baik pun dalam hubungan. Kamu harus menjadi seseorang yang tanpa kamu sadari kamu menjadi orang lain. Dan aku lihat di sini kamu mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak begitu suka. Ataupun di dalam pekerjaan kamu berhubungan dengan orang-orang yang cari ribut gitu loh sama kamu. Banyak cari gara-gara sama kamu. Dan kamu lagi berusaha untuk sabar gitu ya. Tetapi apa? Kamu akhirnya tidak seimbang juga. Karena apa? Kamu lebih berat untuk mengorbankan segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu kepada orang ini, kepada orang-orang itu, tetapi diri kamu sendiri pribadi kamu tidak peduliin, atau kamu
abaikan. Sehingga apa? Timpang, tetap timpang. Karena apa? Di saat kamu merasa tidak senang tapi kamu berusaha melakukan sesuatu, kamu tidak senang tapi memaksakan diri untuk berada di dalam satu tempat atau di satu komunitas atau di satu grup atau di satu hubungan, pada akhirnya kamu akan meledak juga. Karena apa? Karena kamu tidak akan bisa berlama-lama membohongi dirimu sendiri. Di satu waktu kamu akan muak, di satu waktu kamu akan meledak gitu loh. Akan capek untuk pakai topeng itu. Akan capek untuk tersenyum dan baik-baik sama orang di saat kamu sendiri enggak tersenyum. Dan pada suatu saat mungkin ada rasa, gila ya munafik banget gue. Tidak merasakan apa yang gue tunjukin ke orang gitu loh. Dan iya kamu lama-lama akan capek, lelah. Nah di sini kalau aku lihat, kamu mungkin memilih satu hal yang kurang bisa diterima orang. Kalau yang aku lihat di sini, kamu memilih satu hal, menjalani satu hal, entah itu hubungan, entah itu masalah kepercayaan, entah itu adalah sesuatu yang kamu lakukan, pekerjaan kamu. Tapi ada satu keputusan atau satu tindakan atau satu hal yang kamu sedang lakukan yang mungkin bertolak belakang dengan pandangan orang, gitu loh. Umumnya orang memilih A, tapi kamu ke B. Umumnya orang memilih C, kamu ke Z, gitu ya. Tetapi apa? Kamu kayaknya sekarang lagi pegang kontrol. Kamu lagi, enggak, gua lagi ingin melakukan ini dan gua ingin segala sesuatunya yang menurut gua adalah benar, menurut gua adalah baik, menurut gue adalah yang pengen gue lakukan. Karena apa? Segala sesuatu yang gue pertahankan selama ini tidak membuat gue nyaman, tidak membuat gue sejahtera. Dan walaupun gue tidak didukung oleh siapa-siapa, gue tidak akan lemah karena gue pegang kontrol, gue pegang kendali. Gue pegang kendali dalam hidup gue dan gue gak mau ngebiarin orang lain mengontrol diri gue. Tapi bukan berarti juga, ya, kalau kamu ada di dalam satu pekerjaan, kamu langsung, oh berarti ya kakak, berarti ngomong bahwa gue harus keluar. Ada backup plan gak lo? Jangan main cabut-cabut aja. Nah itu yang aku bilang, jangan ikutin impuls, jangan inner rush atau terburu-buru dalam mengambil satu keputusan. Matengin dulu strateginya. Tahu dulu ada apa yang kamu bisa lakuin. Atau rubah mindset kamu. Saat orang bilang gini, aku enggak nyaman dalam hubungan aku. Enggak nyaman karena apa? Karena misalnya ya, ini misalnya. Karena dia kurang stabil keuangannya, dia pekerjaannya kurang beres, Nah, itu tapi dia baik nggak? Dia sayang nggak? Dia perhatian nggak sama kamu? Dia juga memperhatikan nggak ke hati kamu dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal kayak gitu kan juga nggak bisa langsung karena satu hal terus kamu nggak bahagia. Jadinya aku nggak bisa jalan-jalan, terus aku nggak happy deh. Abis dia orangnya nggak romantis. Emang kamu bisa menjamin orang yang romantis itu bakal baik sama kamu, bakal baik untuk kesejahteraan kamu gitu loh. Nah hal-hal seperti itu harus kamu lihat dari segala sisi. Nggak bisa hanya kamu lihat dari satu hal langsung dibabat. Nggak bisa gitu, termasuk di dalam masalah pekerjaan. Oh, aku tidak suka pekerjaan ini. Oke, sekarang ada tidak backup plan-nya? Dan backup plan itu bisa tidak menjamin kamu bahwa kamu aman. Kalau tidak, jangan
Jangan jadi orang yang apa ya, yang sembrono, yang selebor, yang main asal libas aja. Terus gimana dong? Kan Kakak bilang, lakukan apa yang aku suka. Nah, sekarang kamu kerja itu untuk apa? Ya, aku kerja supaya aku bisa memenuhi kebutuhan aku bisa beli baju, aku bisa beli apa yang aku pengen, aku bisa jalan-jalan, aku bisa bayar misalnya kredit rumah atau kredit motor atau kredit mobil atau apalah yang kamu pengenin ya. Nah, jadi kamu rubah mindsetnya. Aku bekerja bukan autopilot ke situ, tapi yang kamu jadiin fuelnya adalah ini. Keinginan-keinginan kamu ini kamu jadiin bahan bakar kamu untuk bisa jadi semangat kamu bekerja. Gitu loh maksudnya. Jangan cuma ngeliatin pekerjaan dan kamu taking it for granted gitu loh, si hasil-hasil ini. Nah, itu yang harus kamu lihat sekarang. Oh, itu. Nah, sekarang ada tidak pekerjaan yang bisa mencukupi itu semua untuk kamu, untuk menggantikan pekerjaan kamu? Kalau belum, lakukan itu. Tapi apa? Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Oh, itu semua tercukupi. Gitu loh. Merubah mindset kamu. Bukan main asal ngebabat pekerjaannya gitu. Itu yang sering kali jadi salah kaprah di saat misalnya mau coach kek, mau siapa kek ngomong, konsultan kek, tarot reader kek, astrologer kek, misalnya bilang, "Oh, kamu harus merubah apa yang kamu lakukan sekarang karena kamu tidak suka." Nah, apa? Kamu sekarang kalau misalnya, oh ini, apa namanya, hidup kamu sedang tidak sehat, mau kamu memotong hidup kamu, terus pindah gitu, kemana? Gitu kan? Tapi apa caranya? Apa pikiran kamu yang udah set itu yang kamu harus ubah gitu loh. Cara kamu menghandle hidup kamu yang perlu kamu ubah. Bukan main semata-mata main cut gitu. Enggak. Bukan kayak lagi bikin film, tahu nggak hidup tuh. Gitu, Sagittarius ya. Semoga bisa bermanfaat dan memberi insight. Oke. Habis dari Sagittarius kita jalan ke Capricorn. Oke Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini. Apa pesan, apa ceritanya untuk kalian semua? Three of Cups dalam keadaan terbalik. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oh, Hermit card. Wheel of Fortune. Kamu sedang berusaha untuk mengubah satu situasi, satu keadaan. Lagi berusaha. Baik ini dalam segala area karena ini adalah general reading ya. Bisa di dalam hubungan kamu, keluarga kamu, diri kamu, pun di dalam pekerjaan kamu atau karir atau finansial. Kamu ingin satu perubahan. Dan untuk melakukan satu perubahan, apa yang kalian bisa lakukan? Ya. Ini yang aku lihat kamu sedang berusaha memanifestasikan sesuatu untuk merubah keadaan kamu. Dan ini aku lihat bisa jadi buat beberapa dari kamu ini terlalu banyak yang kamu lakukan sehingga kamu tidak fokus dan tidak bisa fokus gitu loh. Dan bisa jadi karena kamu terlalu banyak, kamu stres, kamu tidak punya waktu untuk memberikan waktu untuk diri kamu, baik dalam misalnya kamu bisa rileks, istirahat, atau sekedar have fun. Nah, yang aku lihat di sini adalah
kamu mungkin butuh waktu untuk berpikir, untuk berkontemplasi, untuk introspeksi, untuk punya ruang dan waktu ini untuk diri kamu. Dan mungkin selama ini kamu agak banyak untuk misalnya dimasukin input-input dari luar, dari teman kamu, dari pasangan kamu, dari tetangga kamu, dari orang yang kamu dan mungkin dari orang-orang yang kamu lihat di YouTube ataupun banyak hal gitu ya. Dan kamu mungkin terlalu banyak yang kamu download sehingga kayaknya kamu jadi bingung, gue harus ngikutin yang mana, gue harus bagaimana, gue harus bagaimana. Jawabannya adalah masuk gua, tutup guanya, berdiam diri. Ini bisa juga buat beberapa dari kalian, mungkin kalian meditasi. Jangan sangkut pautkan meditasi itu dengan hal-hal goib dulu. Ya, meditasi itu yang pertama-tama untuk kalian yang baru memulai itu adalah untuk mendisiplinkan pikiran kalian. Untuk tetap aware, ya, kalian tetap kaliannya yang di dalam itu lebih aktif. Kalian tidak terlalu cemas, tidak terlalu stres dan apa. Itu seperti kayak merefresh atau mereboot komputer ataupun handphone. Mulainya fresh lagi. Kalau kamu udah kebanyakan buka tab lah segala macam gitu ya. Ibarat kata ya, kamu udah buka tab banyak gitu di handphone kamu buka aplikasi banyak. Lama-lama panas dan hang, termasuk di handphone ataupun di komputer. Hang lama-lama. Terlalu banyak yang masuk, terlalu banyak hal-hal yang bikin kamu jadi overwhelmed gitu ya. Dan akhirnya kadang-kadang hang. Kita bisa hang loh kadang-kadang gitu ya. Kalau terlalu overload. Nah, yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu overloaded. Too much, terlalu banyak hal yang terjadi, terlalu banyak hal yang bikin kamu jadi runyem gitu. Nah, apa gunanya meditasi itu adalah seperti reboot handphone kamu, merestart. Sehingga yang tadinya hang, yang tadinya loadingnya lama gitu ya, begitu kamu udah reboot, udah refresh, kamu sudah merestart, itu bisa berjalan lagi dengan lancar. Nah, itu gunanya meditasi. Secara simple aku jelasin buat kamu yang mungkin belum mengerti. Buat kamu yang mungkin belum mengerti. Dan kadang-kadang saat kita melakukan meditasi dan mau mendisiplinkan, karena itu adalah satu aktivitas untuk mendisiplinkan pikiran kita. Termasuk dari pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang hanya bikin kita stres, pikiran-pikiran kita yang bikin kita tuh nggak bisa melihat kehidupan kita, apa yang depan kita, segala sesuatunya dengan jelas, gitu loh. Karena ya itu tadi banyak yang mengkelabuti gitu. Nah, itu gunanya untuk mendisiplinkan pikiran kita gitu ya, agar tetap fokus ya. Ini kalau kamu ingin memanifestasikan sesuatu gitu ya, kamu harus fokus dan frekuensi kamu, vibrasi kamu harus di atas. Kalau vibrasi kamu masih di bawah, banyak hal yang bikin kamu stres, khawatir, bla 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 bla, pokoknya desperate lah, apa segala macam, itu nggak akan bisa. Karena apa? Untuk memanifestasikan sesuatu, apalagi untuk merubah keadaan, kamu harus solid. Tidak boleh ada secuil pun keraguan. Kalau kamu ingin memanifestasikan sesuatu dalam hidup kamu. Dalam hal apa saja. Dan be careful loh kalau dalam manifestasi. Karena apa? Kadang-kadang aku pernah beberapa kali punya klien manifestasi disebut nama orang itu. Disebut namanya, saya pengen dia menjadi.
balik lagi ke saya dan menjadi pasangan saya. Kalau kamu sudah tahu ada seseorang yang tidak baik dalam hidup kamu, atau lagi dia mengghosting kamu, atau dia pergi dari kehidupan kamu, udah nyakitin kamu, udah babak belur gitu ya, maksudnya babak belur dari hati, terus kamu minta, kamu pengen memanifestasikan orang itu, yakin. Karena apa? Saat orang itu ada, ya dia akan menyakiti kamu lagi, gitu loh. Manifestasikan hal-hal yang baik dalam hidup kamu. Oke Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini, cerita pesan untuk kalian minggu ini. Aquarius. Oke. Satu kali lagi kita masuk ke dalam readingan kalian. King of Pentacles dalam keadaan terbalik, Knight of Swords. Oke. Knight of Pentacles. Oke. Aquarius, aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kalian mulai agak-agak sibuk gitu ya, agak-agak mungkin mulai melakukan sesuatu, atau mungkin dapat proyek, atau mungkin dapat kerjaan, atau mungkin mulai mencoba sesuatu usaha. Tapi yang aku lihat di sini, kamu tuh mulai ada satu dorongan yang sesuatu yang mendorong kalian, yang bikin kalian mulai ngelakuin sesuatu. Kalau yang aku lihat tuh kamu sedang melakukan sesuatu, tetapi yang aku lihat di sini kamu mungkin masih belum melihat gitu ya progres ataupun hasil yang seperti apa yang kalian inginkan gitu loh. Tetapi ini aku lihat adalah kalian mungkin dibutuhkan untuk mengatur planning kalian, mengatur rencana kalian, mungkin mulai journaling ya, mulai menulis apa sih yang kalian inginkan, apa sih goal kalian, dan abis dari goal itu kira-kira apa yang harus gue lakuin. Nah, hal-hal seperti itu kalau kamu membuat satu perencanaan, itu ya kamu akan tahu apa sih yang harus kamu kerjakan dan bagaimana caranya, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa membawa kamu kepada goal kamu. Gitu ya. Nih, kepada apa yang harus kamu kerjakan. Nah, di sini aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu belum tahu, belum jelas rencananya apa, planningnya apa yang harus dilakuin aja, kecuali pekerjaan yang kamu lakukan ataupun hal yang kamu lakukan itu. Tapi kamu mau melakukan itu, mungkin melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Jadinya hasilnya kamu banyak kerja, tapi mungkin tidak ada arah. Nah, coba sekarang di sini aku lihat, coba deh di planning dengan baik gitu ya. Karena di saat kamu mengatur plan kamu, mengatur goal kamu, setup goal kamu gitu loh dengan proper gitu ya, dengan baik, kamu jadi akan tahu, oh gue harus apa gitu ya. Dan kamu tidak akan menghabiskan tenaga kamu jadi menghabiskan tenaga dengan percuma gitu loh. Maksudnya kamu bisa lebih mengatur hal yang perlu kamu lakukan, dan ini lebih terarah dan ini lebih terencana, sehingga kamu jadi juga nggak kewalahan gitu yang aku lihat di sini ya. Karena aku lihat kemungkinan kamu mengalami kayak setback gitu loh di dalam finansial kamu, dalam keuangan kamu, dalam pekerjaan kamu. Dan ini masalah kurang perencanaan dan kamu kurang jelas dengan tujuan kamu. Goal kamu apa gitu ya. Buat beberapa dari kamu ya, kamu sedang agak kurang stabil mungkin saat ini. Aku melihat di sini kalau untuk beberapa dari kamu mungkin berusaha mengatakan sesuatu kepada seseorang. Tetapi kamu tahu bahwa orang ini mungkin masih belum
pasti, belum bisa memberikan kepastian sama kamu. Tapi kamu kayak lagi berusaha gitu loh, lagi berusaha untuk bisa mengambil hati orang ini, tapi kamu ngelihat juga sebenarnya dia tuh lagi memang fokus sama, dirinya sendiri juga gitu. Tapi kamu tuh kayak berusaha gitu loh, mungkin ini kamu lagi PDKT sama seseorang ya, dan kamu mencoba untuk terbuka gitu loh, atau ini adalah orang ke kamu gitu. Cuman yang aku lihat di sini, kamu masih belum terpikir atau kepikiran untuk hal-hal tersebut gitu loh. Kamu lagi banyak mikir, kalau yang aku lihat ini masalah koin 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 koin. Masalah pekerjaan pekerjaan pekerjaan. Lihat nih, koin semuanya. Dan aku lihat kamu tuh lagi kerja keras gitu loh, Aquarius. Buat beberapa dari kamu, aku lihat ini banyak pekerjaan menanti kamu. Banyak hal yang akan kamu kerjakan. Begitu kamu ini membuat ini tegap, ya, kamu sudah mulai bisa mengatur rencana kamu, goal kamu, apa yang kamu mulai atur strategi kamu, ya, tidak dengan terburu-buru, tidak dengan sembrono, ya, asal tancap gas aja tanpa ada tujuan. Ini kamu bisa bisa penghasilan kamu tuh kalau yang aku lihat akan ada banyak pekerjaan gitu loh. Tetapi ini karena apa? Kalau kamu nggak jelas, ya jadinya tidak teratur. Saat tidak teratur, kamu pun jadi kewalahan. Saat kamu kewalahan, kamu tidak bisa melihat kesempatan-kesempatan, opportunity yang bisa kamu hajar gitu loh. Gitu. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kamu di minggu ini. Cuman kalau aku lihat, iya mungkin saat ini kamu ngerasain kayak semuanya tuh lambat gitu ya. Orang nggak bisa ngikutin apa yang gua mau. Mungkin juga kamu lagi ketat gitu ya di dalam bidang keuangan. Mungkin juga masalah keuangan harus bisa diatur, diorganize dengan baik, masuk keluarnya. Tapi banyak hal-hal yang kalau aku lihat ini tuh lagi kayak rasanya buat beberapa dari kamu rasanya kayak lagi stuck, kayak lagi ada satu uh, kayak satu pelambatan apa kayak slow down gitu ya, bahkan buat beberapa dari kamu kayak rasanya stuck, nggak kemana-mana. Cuman yang aku lihat ini masuk ke bulan berikutnya, ini kamu banyak yang harus kamu kerjain, banyak pekerjaan. Nah, supaya fokus kamu nggak ngaco, nah itu tadi ya. Aku berulang-ulang begitu berarti memang itu adalah pesan yang harus kamu dengar. Karena itu keluar terus-menerus. Oke, Aquarius, kita lanjut ke Pisces. Kita lihat ya apa pesan cerita untuk kalian di minggu ini. Pisces. Nine of Pentacles. Eight of Pentacles. Good. Justice in reverse. Page of Pentacles. Oke, kalau yang aku lihat di sini, Pisces, kamu lagi enjoy yourself gitu ya, kayak kamu lagi menikmati waktu kamu. Walaupun mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu lagi ada dalam hubungan gitu ya. Kamu mungkin lagi banyak melakukan hobi kamu, lagi menikmati waktu sendiri. Ataupun kamu butuh untuk punya waktu sendiri buat beberapa dari Pisces. Tapi yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, aku lihat kamu tuh kayak merasa gini, gue udah saatnya untuk mengatur rencana.
untuk mengatur rencana mengenai masalah pekerjaan dan keuangan gue dan karir gue. Dan walaupun kadang-kadang agak sulit gitu ya buat beberapa dari kamu Pisces, cuman aku melihat gini, kamu melihat mungkin di beberapa waktu belakangan ada satu ketidakseimbangan antara apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu keluarkan, apa segala macam itu agak kurang seimbang. Nah, ini yang aku lihat di sini, kamu diajak untuk mulai fokus memberikan, menginvestasikan pikiran kamu, perasaan kamu, usaha kamu, tenaga kamu, energi kamu, waktu kamu, uang kamu, dan lain sebagainya. Ini fokus. Fokus dengan apa yang kamu bisa lakukan. Dengan apa yang kamu bisa lakukan, dengan apa yang kamu suka lakukan, dengan apa yang kira-kira orang sukai, dan apa yang bisa mendatangkan penghasilan. Nah, cari tuh titik temunya si 4 ini yang namanya ikigai. Oke? Mencari itu. Itu kalau kamu lakukan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kamu, tapi juga untuk well-being kamu gitu loh, untuk diri kamu pribadi. Karena apa? Kamu tidak hanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghasilan, kamu tidak hanya melakukan sesuatu apa yang membuat orang suka, tapi kamu juga melakukan sesuatu yang kamu pandai dalam hal itu dan sesuatu yang kamu sukai. Nah, itu kalau kamu temuin titik temunya itu 4 kriteria, menemukan titik temu dari keempat kriteria itu, bang, kamu dapat itu. Hal yang perlu kamu lakukan. Hal yang bisa kamu lakukan yang bisa memberikan fulfillment terhadap kamu. Yang bisa membuat kamu mendapatkan satu kepuasan di dalam kamu melakukan satu pekerjaan. Itu yang aku lihat. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini mungkin kamu sedang lagi ada masalah ini low case gitu ya, masih belum terselesaikan buat beberapa dari kamu. Aku lihat di sini, ya beberapa dari kamu ini masih ada kayak urusan hukum, tetapi buat beberapa dari kamu aku lihat di sini bisa jadi ya kamu ini terganggu di dalam masalah pekerjaan ataupun finansialnya karena kamu agak terlalu berat dengan keasikan kamu sendiri gitu ya, kayak ya apa yang membuat kamu asik lah, apa baca, apa diem, apa melamun, apa gitu ya, dan itu mengganggu fokus kamu gitu loh. Ada hal-hal yang mengganggu fokus kamu ke dalam satu hal yang seharusnya kamu kerjakan dan satu hal yang sebenarnya penting untuk kamu nih. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik nih. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Jadi ada satu hal yang bikin kamu tuh jadi jadi nggak teratur gitu loh. Nggak teratur, nggak terorganize, nggak seimbang. Karena hal-hal ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kamu kayak, ya sudahlah, gue busy di dalam apapun, sibuk di dalam dunia kamu. Dan itu kayak, ya gue pokoknya dengan pikiran kamu sendiri, dengan apa kamu kayak ngawang-ngawang gitu ya. Dan ini membawa satu balance kamu jadi hilang. Dan akhirnya ini mengganggu fokus kamu, mengganggu kerjaan kamu, mengganggu sesuatu yang sebenarnya awalnya adalah kamu ingin kerjakan. Jadi ada mungkin hal-hal yang kamu tunda-tunda, hal-hal yang kamu coba pinggir-pinggirin, atau enggak kamu karena sesuatu hal yang baru kamu jadi ngelupain karena kamu mendelay hal tersebut. Nah, kalau yang aku lihat di sini banyak, kalau aku melihat ini ya, kayak ada satu, kamu lagi narik handbrake, lagi narik
rem tangan, seret. Terus kamu sibuk sama diri kamu sendiri, sibuk di dalam pikiran, perasaan kamu, dan lain sebagainya. Nah, sudah waktunya kamu mengambil satu langkah. Karena kalau tidak, ya kalau kamu tidak balik lagi keseimbangan kamu, kalau kamu tidak mengorganize lagi apa yang harus kamu lakukan, waktu ya untuk senang-senang, waktu kamu untuk ngelamun, waktu kamu untuk fokus di kerjaan, waktu kamu untuk misalnya di rumah atau keluarga atau pasangan dan lain sebagainya, itu ditata, ditoto dengan baik gitu ya, ya itu akan bikin kamunya jadi berantakan juga gitu. Nih, mungkin dimulai dengan mulai nulis jurnal. Lihat dong, kan bukan gue yang ngomong nih. Scripting, journaling, ya apa sih yang kamu pengen? Apa yang kamu pengen lakuin? Tulis tuh goal-goal kamu, gitu loh. Mulai dari itu, mulai dari hal kecil, yang kayaknya nggak penting. Tapi percaya deh, itu bisa membuat kamu ngelihat satu jalan atau satu arah yang mungkin tadinya sebelumnya kamu tidak lihat gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin sebelumnya kamu berusaha melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan satu hubungan ini kalau aku lihat, tapi akhirnya kamu memilih untuk sendiri karena kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Nih. Dan mungkin ada orang yang tidak kayak ada orang yang memblocking ataupun tidak bicara. Ini Knight of Swords dalam keadaan terbalik. And you choose yourself. Ini kamu pilih diri kamu sendiri. Pilih diri kamu sendiri untuk ya mungkin fokus ke dalam pekerjaan, karir, keuangan kamu. Ya. Oke, Pisces, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga dapat ambil sari-sarinya, saripatinya supaya kalian jadi sehat. Ya, silakan sesuaikan dengan dengan situasi kalian. Kalaupun misalnya tidak cocok, jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Semoga semua minggu ini sampai akhir penghujung September, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik untuk kalian semua. Doaku segala sesuatu yang terbaik untuk kalian semua. Aku kirimkan semua energi positif ke arah kalian. Oke? See you semuanya di pembacaan berikutnya. Sampai ketemu lagi kita. Namaste.